Oke, bagus. Ustadz, selanjutnya terakhir nih terkait zakat nih. Hikmah diwajibkannya zakat untuk kita sebagai pribadi. Sebenarnya kalau pribadi kan tadi Ustadz udah bilang mensucikan harta dan mensucikan jiwa gitu. Kalau zakat fitrah dan zakat mal. Kalau untuk perekonomian hikmahnya apa Ustadz? Oke, ini agak melebar dikit ya. Jadi ada dua kutub lah yang berseberangan ya. Satu kapitalis, satu sosialis dan komunis. Kalau kapitalis, saya dari sini dulu, komunis dan sosialis. Bagus niat mereka. Bagusnya apa? Supaya nggak ada orang yang kesulitan, kesusahan, maka negara yang mengambil alih semua kepemilikan kan. Maka di Cina itu kan nggak boleh kita punya rumah yang ada kan, kita memiliki rumah itu ya kontrak 70 tahun gitu. Dia tarik negara lain kan. Itu kan sistem sosialis komunis. Bagus kan? Ibaratnya dengan begitu yang miskin kan pasti terjamin karena itu punya pemerintah. Korea Utara juga begitu kan, sosialis komunis. Nah, karena semua kepemilikannya milik negara, milik orang pun sementara aja. Saya punya apartemen, ya paling punya pemilikan saya cuma 70 tahun, 60 tahun bisa diambil negara lagi kan. Berseberangan dengan itu kapitalis nih. Jadi kapital itu pemilik modal diberikan kuasa seluas-luasnya untuk memiliki harta. Elon Musk itu ya contoh lah, Mark Zuckerberg itu pemilik Microsoft itu kekayaannya nggak tahu sudah melambung, nggak tahu tuh. Nah itu kan sistem kapitalis, jadi dikuasai oleh pemilik modal. Nah untuk mengimbangi ini itulah ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam kemudian sosialis tidak, komunis kapitalis tidak, menengah itu. Jadi Islam mengizinkan seseorang untuk memiliki harta secara penuh selamanya, tidak kayak seperti di sosialis ya, ada waktunya. Selamanya, silakan, itu milik Anda, harta Anda. Sampai pada waris kan diturunkan, waris. Tapi ada tapi jangan lupa itu ada yang di sana yang residu-residunya, saringan-saringan dari apa bahasanya itu ya? Ya karena dampak dari kepemilikan itu banyak yang tidak kebagian di sana kan, yang tidak dapat dan mereka tidak memiliki, maka zakat diwajibkan. Jadi atas diperbolehkannya kita memiliki harta itu, maka kita diwajibkan untuk menunaikan zakat itu. Jadi begitu. Andai kata mungkin andai kata Islam tidak mewajibkan kepemilikan, barangkali zakat tidak ada. Maka tadi syarat yang 4 tadi kan milik sempurna. Iya. Nah itu jadi hikmahnya jelas bahwa hikmah zakat ini untuk menjadi penyeimbang, untuk menjadi bantalan ya, atau bahasa kerennya social security gitu ya. Bagaimana social security, pengaman sosial bagi mereka-mereka yang tadi fakir miskin, residu, dan bagi mereka-mereka yang di dalam At-Taubah ayat 60 itu, yang 8 asnaf itu, sebenarnya asnaf itu gambaran dari masalah-masalah dampak dari tadi itu, dampak dari ownership, dampak dari kepemilikan. Iya. Karena diperbolehkannya memiliki sesuatu, maka ada loh dampak sana loh gitu. Golongan-golongan yang terdampak. Dua itu dibagi dua sih kalau Islam. Dampak memang secara ekonomi, dampak secara dakwah. Kan gitu ya. Jadi ada 7 asnaf sih. Yang satu kan amil ya. Kalau amil oke lah, itu pengelola. Yang 7 asnaf dibagi 2. Fakir, ada yang dakwah ya. Dakwah itu fisabilillah, ibnu sabil, sama 2 itu kemungkinan. 2 itu sih. Ibnu sabil, sabilillah itu dakwah. Ya sisa berapa? Sisanya 5. 5-nya itu sebenarnya dampak dari ekonomi. Fakir, miskin, gharimin, orang yang terjerat hutang, apalagi riqab, dan fuqara, masakin, amil, sabilillah, gharimin, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan ya yang sisa dari 7 itu adalah sebenarnya dampak dari ekonomi, yaitu riqab itu bahasa dulu itu perbudakan. Ya maka Nabi Muhammad
mimpi Nabi Muhammad itu udah tercapai, alhamdulillah sekarang ya. Sekarang tapi alhamdulillah. Tapi nggak tahu ke depan nih. Kan zaman kan masih jauh, kita nggak tahu kapan kiamat. Rikob itu masih ada sebenarnya. Ya belum dihapus secara fikih nih. Apakah kita boleh jamin bahwa tahun 100 tahun ke depan nggak ada lagi perbudakan? Kan kita nggak tahu. Ya, benar. Tapi rikob itu sebenarnya dampak dari Perekonomian kapitalis. Mereka akhirnya menjual dirinya secara tubuh untuk menjadi miliknya. Nah sekarang ada nggak ya seperti itu? Ada, saya pikir. Lihat aja kan. Human trafficking ya sama. Jadi sebenarnya itu mereka yang harus diselesaikan. Maka itu residu dari konsekuensi ataupun Islam sudah memberikan privilege untuk memiliki sesuatu secara penuh, tapi juga harus diselesaikan masalah itu dalam bentuk zakat. Jadi itu bukan hikmah, tapi harusnya selesai sih masalah-masalah sosial. Tapi fakir miskin itu adalah sesuatu yang aksiomatik ya. Pasti ada gitu. Cuman yang harus kita selesaikan itu yang mengurangi maksudnya gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak kemudian memperlebar nih jarak antara yang fakir dan si kaya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira ya itu, alhamdulillah rikob sudah tidak ada, tapi masih banyak masalah-masalah lain. Rikob zaman sekarang, zaman now nih. Yang walaupun secara legal kan nggak boleh ya Ustaz ya. Boleh. Cuman kan masih banyak terjadi di Malaysia itu. Rikob itu termasuk kecanduan narkoba, orang yang terkena ajaran sesat. Itu masuk ke dalam rikob di Malaysia ya Pak. Kalau di sini masih ya debatable. Prostitusi, kemudian LGBT, itu bagian mereka yang di Malaysia itu bisa diselesaikan dengan dana rikob, zakat juga. Ya, gitu. Jadi itulah Islam memberikan kesempatan pada kita untuk memiliki harta, tapi jangan lupa untuk ditunaikan zakatnya. Kalau tidak, ya maka ada konsekuensi secara syar'inya bahwa ya akan berdosa ya. Maka bagi teman-teman nih yang punya tabungan, nah tabungan juga sama tuh. Kalau mau kena zakat ya jangan sampai diangkain 85 juta. Tapi kalau ditabungan 100 juta ya harus kena zakat terus tahun. Jadi boleh aja, boleh. Pak, boleh nggak saya trik Pak supaya nggak kena zakat? Ya boleh aja, silakan aja. Dikuras rekeningnya. Jangan sampai diangkat 85 juta nih, 83 juta aja gitu ya. Silakan, itu nggak kena zakat tuh setahun. Tapi kalau udah lebih 85 juta nih di rekening selama setahun, nah itu udah warning itu. Iya. Siap-siap untuk akhir tahun nanti, kapan itu haul, ditunaikan zakatnya 2,5%. Saya kira itu untuk kita semua. Saya juga. Cuman kayaknya nggak wise kalau kita ngetrik ini ya Ustaz ya, sebagai muslim yang baik. Ini toh juga untuk keberkahan harta teman-teman. Insya Allah dengan sini udah lebih dari itu sih. Dengan membayarkan itu mudah-mudahan rezekinya bisa lebih banyak. Menarik Ustaz yang poin terakhir tadi bahwa ekonomi Islam itu sebenarnya penyeimbang ya Ustaz. Jadi membolehkan kepemilikan harta. Jadi teman-teman kalau mau kaya silahkan. Tapi tunaikan juga zakatnya, infak, sedekah, wakafnya supaya mengatasi residu masalah yang dihasilkan dari konsep kepemilikan tadi. Itu adanya orang miskin, adanya perbudakan, cuman alhamdulillah sekarang udah nggak ada gitu ya. Nah itu yang coba diatasi dengan zakat, termasuk ziswaf secara umum, gitu teman-teman. Jadi ya itu silahkan mau jadi investor sekaya apapun silahkan ya Ustaz ya. Nggak ada Islam melarang. Saya kayaknya nggak ketemu dalil bahwa orang kaya itu maksimal cuma sekian gitu. Nggak ketemu dalilnya gitu teman-teman. Nah Ustaz, menarik banget pembahasan kita pada hari ini. Cuman ini udah lebih 1 jam kita diskusi. Nggak kerasa banget. Ini udah saya nggak enak ngeganggu jadwal Ustadz. Saya paham Ustadz ada kesibukan lain. Jadi mungkin kita tutup di sini dulu, teman-teman. Pembahasan kita tentang, kita baru bahas 1 nih dari ziswaf. Tadi di awal kita buka tentang ziswaf kan, zakat, infak, sedekah, wakaf. Cuman hari ini kita baru sempat bahas aspek zakatnya nih. Kita belum bahas infak, sedekah, wakaf. Padahal yang 3 ini tidak kalah powerful. Apalagi kalau saya pelajari wakaf itu powerful banget ya Ustadz ya. Powerful untuk pengembangan. Untuk jangka panjang wakaf itu sangat. Peradaban pengembangan. Peradaban pengembangan
sangat powerful dan insya Allah kita akan bahas di seri podcast IDEC Islamic Investaria selanjutnya. Hari ini Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama. Bagi saya pribadi apa yang Ustadz sampaikan sangat-sangat mencerahkan saya. Saya yakin teman-teman investor IDEC Islamic di rumah dimanapun berada juga sangat tercerahkan. Apalagi buat teman-teman yang bingung nih, duh saya harus bayar zakat Ustadz, hitungannya gimana? Tadi udah dijelaskan Ustadz. Nanti teman-teman bisa scroll back ke menit berapa gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat. Yang untuk investor ada hitungannya. Ada 2 approach tadi. Yang untuk trader juga ada hitungannya. Silahkan dibalik lagi, ditonton lagi, teman-teman bisa lihat. Gitu. Insya Allah sangat bermanfaat. Saya terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Insya Allah nanti kita undang lagi Ustadz kapan-kapan. Jangan kapok, mudah-mudahan. Ya boleh sih, maaf ini pakainya lagi ada acara ini di Jakarta sini di Bidakara, jadi saya tadi sempat sebentar ya. Nah itulah bukti kesibukan Ustadz. Padahal saya nih udah smart casual nih teman-teman bisa lihat nih. Saya pakai baju santai tapi Ustadznya pakai jas. Malah saya nggak enak nih. Jadi bahasa saya tuh diculik. Di tengah kesibukan Ustadz, alhamdulillah Ustadz mau untuk sharing ke teman-teman yang ada di sini. Saya appreciate banget Ustadz. Terima kasih untuk Ustadz, untuk Basnas terutama sudah sangat-sangat support dalam beberapa tahun terakhir terhadap pasar modal syariah di Indonesia. Insyaallah. Sobat IDEC Islamic semua, mungkin itu podcast kita pada kali ini. Kita ketemu di seri podcast selanjutnya, podcast IDEC Islamic Investaria. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.